lagi dengan pembelajaran bahasa Indonesia. Ini adalah materi lanjutan dari minggu yang kemarin yang membahas tentang artikel. Pada bab 5 kalian mempelajari tentang menyampaikan gagasan melalui artikel. Pada materi ini kalian akan belajar tentang 4 kompetensi dasar, yaitu yang pertama mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Kemudian yang kedua, menyusun opini dalam bentuk artikel. Yang ketiga, menganalisis kebahasaan artikel dan atau buku ilmiah. Yang keempat, mengonstruksi artikel berdasarkan fakta. Nah, kemarin sudah dibahas tentang pengertian, kemudian struktur, ciri-ciri, jenis-jenis artikel. Sekarang saya ulas sedikit tentang apa yang disampaikan kemarin. Artikel merupakan tulisan lepas berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu yang sifatnya aktual atau kontroversial dengan tujuan untuk memberitahu atau informatif dan meyakinkan atau persuasif argumentatif atau menghibur khalayak membaca. Ini tujuan rekreatif. Dalam menemukan informasi artikel, ada informasi dalam sebuah artikel yaitu dua jenisnya. Yang pertama ada opini dan fakta. Jika opini ini masih berupa pendapat, sedangkan fakta adalah hal atau keadaan peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Membedakan informasi opini atau fakta. Opini yang pertama berupa pendapat, kemudian yang kedua tidak terdapat bukti yang jelas, yang ketiga bersifat subjektif, yang keempat belum teruji kebenarannya, dan yang kelima peristiwa yang belum terjadi. Itu adalah ciri-ciri dari opini. Sedangkan fakta adalah sesuatu yang benar-benar terjadi dan nyata, kemudian yang kedua teruji kebenarannya, yang ketiga bukti terpublikasi secara luas, yang keempat bersifat objektif atau benar menurut semua orang. Yang kelima, keterangan waktu dan tempat jelas. Itu merupakan ciri-ciri dari fakta. Aspek penting dalam menyusun opini, ini ada argumentasi. Argumentasi ini harus didukung dengan data aktual, kemudian berisi analisis, kemudian subjektif karena masih menurut pendapat si penulis maka kebenarannya masih subjektif. Kemudian konstruktif karena ada struktur-struktur yang harus dipenuhi dalam menyusun opini. Kemudian membedakan solusi atas masalah yang memberikan solusi atas masalah yang disampaikan. Bahasa yang digunakan dalam menyusun opini, yang pertama adalah ilmiah populer, kemudian yang kedua sesuai sasaran pembacanya, dilihat pembaca ini kalangan apa. Kemudian yang ketiga kalimat tidak terlalu panjang, yang keempat mudah dibaca dan dipahami, yang kelima komunikatif dan efektif, yang terakhir tidak bertele-tele. Ada 6 pendekatan dalam menulis artikel. Yang pertama yaitu menggunakan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini adalah uraian artikel dimulai dengan kesimpulan atau tesis, baru kemudian disusul dengan penjelasan, rincian, latar belakang, argumen, bukti-bukti. Pendekatan deduktif ini banyak digunakan dalam bentuk artikel argumentatif. Yang kedua, menggunakan pendekatan induktif. Pendekatan induktif ini kebalikan dari pendekatan deduktif. Pendekatan induktif ini merupakan uraian artikel dimulai dari rincian, dari hal-hal kecil, latar belakang, alasan, penjelasan, argumen, bukti-bukti atau contoh, baru kemudian mengarah kepada kesimpulan. Yang ketiga ada pendekatan kronologis. Pendekatan kronologis, pesan yang terdapat pada uraian artikel disampaikan berdasarkan urutan waktu. Misalkan dituliskan mulai dari detik, menit, jam,
atau juga pagi, siang, sore. Kemudian juga bisa dituliskan dari hari, minggu, bulan, atau tahun. Yang keempat, pendekatan logis. Pesan pada uraian artikel disusun berdasarkan urutan serta hubungan sebab akibat. Ini adalah pendekatan secara logis. Yang kelima, menggunakan pendekatan spasial. Pada penggunaan pendekatan spasial ini, pesan pada uraian artikel disusun berdasarkan urutan ruang atau tempat. Misalkan pada saat ini Indonesia sedang mengadakan pemilu. Nah, kita di situ akan membahas pasangan calon A dan pasangan calon B di suatu wilayah yang berbeda melaksanakan kampanye, misalkan itu berdasarkan ruang atau tempat yang berbeda. Yang terakhir, menggunakan pendekatan topikal. Pesan pada uraian artikel disusun berdasarkan urutan topik atau pokok bahasanya. Itu kalau topikal. Nah, kita akan membahas tentang unsur kebahasaan dalam artikel. Yang pertama ada adverbia atau kata keterangan. Jadi adverbia itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adverbia merupakan kata yang memberikan keterangan pada verba, adjektiva, atau kalimat, misalkan sangat, lebih, dan tidak. Adverbia disebut juga dengan kata keterangan. Yang pertama ada adverbia kualitatif. Nah, adverbia kualitatif ini adalah kata keterangan yang menerangkan makna kualitas suatu benda ataupun objek. Misalkan ada kata paling, siswa ada kalimat dia adalah siswa paling rajin di kelas. Nah, itu adalah kualitatif. Kemudian ada keterangan kuantitatif. Ini adalah kata keterangan yang menerangkan makna jumlah atau kualitas suatu benda. Contoh kata-katanya ada kata keterangannya ada sedikit, banyak, kemudian atau kira-kira. Itu contoh adverbia kuantitatif. Yang ketiga ada adverbia limitatif. Ini adalah kata keterangan yang menerangkan adanya makna batas pada suatu kata. Contoh kata keterangannya ada sampai, hanya, itu limitatif. Ada lagi adverbia frekuentif. Jadi ini adalah kata keterangan yang menerangkan tingkat keseringan suatu perbuatan. Jadi kata keterangannya ada sering, jarang, kadang-kadang, itu adalah frekuentif. Kemudian yang kelima ada adverbia kewaktuan. Ini adalah kata keterangan yang menerangkan keterangan waktu pada suatu peristiwa tertentu. Misalkan kata keterangannya baru saja. Nah, baru ini kan kata keterangan. Ada segera, itu adalah contoh kata keterangan kewaktuan. Ada juga adverbia kecaraan. Ini adalah kata keterangan yang menerangkan adanya keterangan cara dalam melakukan sesuatu hal. Misalkan diam-diam, terburu-buru, itu adalah keterangan kecaraan. Ada lagi adverbia kontrastif. Jadi ini adalah kata keterangan yang menerangkan adanya pertentangan makna antara satu hal dengan hal yang lain. Misalkan kata bukan, justru, itu adalah contoh kata keterangannya. Yang terakhir ada adverbia keniscayaan. Nah, ini adalah kata keterangan yang menerangkan adanya kepastian akan terjadinya suatu kejadian atau peristiwa. Contoh kata keterangannya ada kata pasti, tentu, itu contoh adverbia keniscayaan. Selain adverbia, kebahasan yang kedua ada konjungsi. Konjungsi adalah kata atau ungkapan yang menghubungkan dua satuan bahasa yang sederajat, yaitu kata dengan kata atau frasa dengan frasa, klausa dengan klausa, serta kalimat dengan kalimat.
Ada konjungsi yang digunakan untuk memperkuat argumentasi. Nah, contohnya selain itu, misalnya, padahal, justru. Ada juga konjungsi yang digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat. Sejak, sebelumnya, itu contohnya. Yang ketiga, konjungsi yang digunakan untuk menyatakan harapan. Ada kata supaya dan agar. Selain konjungsi, ada kosakata. Kosakata adalah perbendaharaan kata. Penulis artikel memerlukan kosakata yang menarik untuk meyakinkan pembaca atas opini yang disampaikan. Ada istilah umum untuk mempermudah pemahaman dari pembaca. Kemudian istilah yang harus dipakai, kosakatanya harus aktual, mengandung peristiwa mutakhir atau up to date. Kemudian fenomenal, kosakata yang sedang ramai dibicarakan masyarakat. Yang terakhir, keterangan oposisi, frasa yang menerangkan suatu subjek maupun objek. Nah, langkah-langkah dalam menyusun artikel ini, yang pertama menentukan tema, kemudian yang kedua menetapkan tujuan penulisan, yang ketiga menentukan fakta yang berkaitan dengan tema, yang keempat menentukan opini-opini berdasarkan fakta, yang kelima menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu, yang keenam membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Nanti beberapa langkah-langkah tadi kemudian dikonstruksi dengan bentuk ada judul, kemudian pembuka, yang minggu lalu sudah dijelaskan pembuka dalam artikel strukturnya ya, kemudian ada isi, yang terakhir ada penutup atau simpulan. Nah, dalam penyajian artikel ini biasanya yang pertama menggunakan kutipan kata-kata seseorang, biasanya ditandai dengan adanya tanda petik 2 itu dalam tanda penyajian artikel. Yang kedua juga menggunakan sudut pandang penulis dalam bentuk penafsiran terhadap fakta. Yang ketiga menggunakan kata yang tidak pasti, ada kata mungkin, rasanya, karena ini adalah opini, masih pendapat. Yang terakhir menggambarkan kata yang bertujuan menyampaikan sesuatu. Jadi di terakhir-terakhir ada sebaiknya, saran, atau pendapat. Nah, demikian materi tentang artikel. Tetap semangat belajar di rumah, patuhi protokol kesehatan. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir agar kita bisa kembali bertatap muka melaksanakan pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.